Hai teman-teman, jangan lupa saksikan terus TMTM ya, jam 5 sore di Antv. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak yang baik hati. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan, keseruan serta ketegangan. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Alhamdulillah TMTM saat ini menjadi sinetron terpopuler di Indonesia. Sinetron yang dibintangi Alicia Rininta dan Chris Lauren tersebut menjadi trending topik di media sosial dan bulan ini tepat episode 300 lebih berjalannya drama tersebut. Alicia Rininta yang berperan sebagai Kinanti tidak pernah menyangka, sinetron yang dimainkannya itu bisa jadi tayang drama terfavorit. Enggak pernah menyangka sih. Dari awal pun TMTM enggak terlalu punya ekspektasi yang terlalu tinggi, katanya dalam dahsyatnya episode 302 pekan yang lalu. Selain itu, sejumlah pemain TMTM pun sukses meraih beberapa penghargaan yang luar biasa. Alicia menambahkan, selama ini dia hanya menjalaninya saja saat berperan sebagai salah satu tokoh utama di TMTM. Perempuan yang sudah memiliki 2 anak ini tak kalahnya anak gadis. Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan penghargaan. Ia udah jalanin aja, dan ternyata apresiasinya juga di luar dari jangkauan, ujarnya. Sementara itu seluruh pemain TMTM ikut datang di dahsyatnya episode 300. Mereka diantaranya adalah Chris Lauren, Alicia Rininta, Leo Konsul, Eyang Marta dan seluruh kru dan simpatisan TMTM ANTV. Alhamdulillah dan terima kasih atas dukungan dan doa dari seluruh penggemar di tanah air ini, bahkan seluruh dunia. Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda hari ini tanggal 22 Juni tahun 2022 yang mengisahkan Abimana panik saat mendapat telepon dari polisi penjara kalau penjara kebakaran. Sebelumnya, tuan muda yang sedang lembur di rumah tanpa sengaja menjatuhkan gelas di dekatnya. Melihat yang disenggol jatuh dan pecah membuat tuan muda berpikir apakah ini pertanda buruk bagi keluarganya. Setelah berpikiran seperti itu, tiba-tiba tuan muda mendapat telepon dari polisi. Tuan muda pun mengangkat telepon dan menanyakan kenapa polisi meneleponnya malam-malam. Polisi pun mengabarkan kalau kantor polisi mengalami kebakaran dan membuat tuan muda sangat terkejut. Tuan muda pun segera ke kantor polisi, dan khawatir dengan keselamatan Kinanti. Sesampai di sana, tuan muda menanyakan kabar dan keberadaan Kinanti karena khawatir dengan keselamatannya. Polisi menjawab kalau sudah mengecek keberadaan tahanan, dan sepertinya Kinanti masih terjebak di dalam kantor polisi. Mendengar itu, tuan muda terlihat sangat marah karena tidak dapat menjaga dan menyelamatkan Kinanti. Kemudian tuan muda nekat masuk di kantor polisi karena ingin sekali menyelamatkan Kinanti. Melihat itu, polisi dan David mencegahnya karena akan sangat membahayakan bagi tuan muda. Di sisi lain, Andrew yang mengetahui dari berita di televisi bahwa Kinanti terjebak di dalam kantor polisi yang terbakar.
Endro mengatakan dalam hatinya berharap agar Kinanti tidak selamat agar tuan muda semakin menderita. Semoga saja Kinanti tidak selamat dan tidak ditemukan sehingga Abimana semakin menderita, ucap Endro di dalam hatinya setelah menonton televisi. Di tempat lain, Pak Herman yang mengetahui bahwa Kinanti terjebak di dalam kantor polisi yang kebakaran langsung ke sana. Sesampai di sana, Pak Herman melihat tuan muda menangis karena masih terjebak di dalam kobaran api. Pak Herman lalu bertanya di mana Kinanti dan apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan Kinanti. Mendengar itu, David pun menjawab kalau Kinanti masih terjebak di dalam kantor polisi. Mendengar itu, Pak Herman pun ikut menangis karena khawatir dengan keselamatan Kinanti. Di sisi lain, petugas pemadam kebakaran yang terus memadamkan api akhirnya berhasil memadamkan apinya. Selanjutnya petugas mencari korban yang terjebak di dalam. Petugas pemadam pun menemukan salah seorang tahanan yang sudah meninggal dunia. Korban tersebut langsung dievakuasi dan dimasukkan ke dalam ambulans. Melihat petugas membawa korban, tuan muda pun khawatir kalau itu Kinanti. Tuan muda pun menghentikan petugas karena ingin memastikan apakah itu Kinanti. Setelah melihat langsung, ternyata korban yang meninggal itu bukan Kinanti. Selanjutnya tuan muda menunggu petugas mengevakuasi para korban dan ingin mengetahui apakah di antara korban tersebut adalah Kinanti. Namun setelah selesai mengevakuasi korban, ternyata petugas tidak dapat menemukan keberadaan Kinanti. Melihat itu, tuan muda percaya kalau Kinanti selamat dan pasti sekarang dirawat di rumah sakit. Di scan lain, Alex datang ke rumah sakit penjara untuk menjenguk Kinanti. Ia berkata dan menguatkan Kinanti bahwa Alex yakin Kinanti bukan orang seperti itu. Hal tersebut seperti memberikan angin segar untuk Kinanti. Abimana terus mendesak Reno hingga ia yakin bahwa bukti kuat segera ketemu. Ia berjanji tidak segan lagi untuk membuat Reno babak belur bahkan sampai mati jika memang terbukti keponakannya ini yang membuat Kinanti masuk bui. Delia baru sadar dan dokter mengatakan kalau ia harus mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa mengatakan kejadian yang sebelumnya. Apalagi sekarang Reno mengatakan kalau siap untuk tes DNA dengan Delia. Abimana tidak segan untuk menghabisi Reno bila Delia terbukti bukan Anita. Sekarang Abimana kebingungan karena anaknya Nayaka diculik saat berada di sekolah. Nayaka yang berusaha untuk kabur pun harus mengalami musibah hingga ia terjatuh dan para penculik tidak menemukan nafas dan nadi di tubuh Nayaka. Abimana berteriak ketakutan saat ia tahu Kinanti masih di dalam rumah yang terbakar. David mencoba untuk menenangkan Abimana namun sayang Abi sudah terlanjur sedih dan menangis ketakutan. Polisi yang datang pun tidak bisa berbuat apa-apa karena api belum bisa dipadamkan dan kondisi semakin parah dengan banyaknya asap yang membuat beberapa regu penyelamat hampir menyerah. Andrew kembali bertemu dengan Natal dan membuat Alex kembali marah besar. Alex tidak ingin lagi melihat wajah Natal yang sangat memuakkan. Namun Andrew malah tetap bertemu dengan wanita itu. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya.